Saya rekam dulu ya. Oke, saya rekam dulu. Oke. Ya, rekamannya udah aktif, recordingnya udah aktif. Oke, suara dan PPT-nya kembali kelihatan ya. Nah, nanti silakan Anda berkreasi. Misalnya apakah dia butuh peta. Kalau dia sebuah sistem informasi grafis, sistem informasi geografi, Geographic Information System, ya bisa jadi dia membutuhkan peta di dalam laporan manajemen tersebut. Nah, kuncinya adalah kemampuan mentranslasikan data mentah ke dalam bentuk yang mudah divisualisasikan. Ya, jadi ini contohnya peta ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa semula peta aslinya seperti ini, tapi kemudian dia ditranslasikan, diubah menjadi peta yang mudah dibaca oleh orang tanpa mengubah maknanya. Gitu ya. Nah, nanti dari tabel-tabel Excel yang Anda buat itu, Anda presentasikan, tabel database perusahaan itu nanti Anda coba translasikan ke dalam bentuk Anda analisis dan kemudian hasilnya Anda translasikan ke dalam visualisasi yang mudah untuk dimengerti oleh manajemen perusahaan pada setiap level manajerial. Setiap level manajerial itu harus ada lebih dari satu laporan, gitu ya. Jadi ada beberapa laporan untuk setiap level manajerial. Nah, perhatikan ini tugas besar, kerjakan dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, ini beberapa contoh ya juga tentang infografik ya. Jadi Anda bisa lihat kreativitasnya bisa berbeda-beda di sini ya. Nah, ini juga ya. Jadi Anda bisa bermain-main dengan visualisasi infografiknya. Tapi bedanya infografik itu muncul dari sistem informasi berbasis komputer, bukan hanya dari desain grafis. Jadi ya yang Anda lakukan itu dari computer based information system nantinya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh infografisnya. Ini juga menggabungkan berbagai macam elemen ya. Ini juga ada berbagai macam infografis yang ditampilkan di sini. Nah, ini juga ya. Jadi dia bisa berbeda bermacam-macam gitu ya. Ini berbagai macam infografis. Bahkan ada Gangnam Style juga gitu ya. Kemudian infografis tentang big data misalnya, nah ini dia pakai gabungan beberapa peta, dia diagram pie chart, ya, diagram datang dan seterusnya. Ya, ini infografis tentang obesitas, ya, jadi dia menggabungkan berbagai komponen, ya. Jadi laporan perusahaan Anda bisa dibuat dengan menarik seperti ini, walaupun dia adalah berbasis dashboard, business intelligence, dan decision support system untuk perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Ya. Nah, ini ada beberapa tools yang Anda bisa pakai untuk Anda menggunakan info atau menciptakan sebuah infografik. Nanti silakan dipelajari juga secara otodidak gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini sumber grafiknya, sumber pelajarannya saya ambil sumber PowerPoint-nya saya ambil di sini. Jadi saya tidak menghilangkan namanya sebagai pemegang hak cipta atas ini uh, materi infografik ini. Nah, kemudian kita lanjut dengan materi infografik selanjutnya. Ya. Dikatakan bahwa lebih dari 50%
otak kita itu melakukan pemrosesan visual. Ya, jadi kenapa kalau dashboard sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk bisnis intelligence dan decision support system dari perusahaan itu dia lebih baik menggunakan infografik ya, karena 50% dari otak manusia itu dia menggunakan pemrosesan visual ya, visual processing ya. Kemudian 70% reseptor sensor itu ada di mata kita. Nah, sehingga infografik itu bisa menjadi sesuatu yang powerful, mudah diingat, menimbulkan suatu engagement dengan penerima laporan dari bisnis intelijen itu, ya, sehingga dia memiliki user friendly yang tinggi dan tingkat usability atau mudah dipakai yang bagus gitu ya. Nah, sehingga infografik ini menjadi sebuah revolusi visual gitu ya. Jadi dia bahkan dalam software bisnis intelligence yang sebenarnya seperti misalnya Microsoft Power BI itu dia menggunakan infografik juga gitu ya. Tapi sudah otomatis dibuat atau di-create oleh software bisnis intelligence-nya itu. Tapi kita sebagai user bisa meng-create nanti. Jadi misalnya tipe grafik yang mau dipakai itu apa, itu kita sebagai user di dalam Microsoft Power BI itu, kita bisa create grafik-grafiknya apa. Dan sama, basisnya itu adalah dari tabel database perusahaan. Jadi tabel database perusahaan itu diolah, kemudian nanti hasil pengolahannya itu ditampilkan di dashboard dalam bentuk infografik. Tapi dia sistemnya kayak drag, klik and drag aja ya. Jadi diklik, di drag, dipilih gitu ya. Menu-menunya sudah disiapkan oleh Microsoft Power BI-nya untuk untuk dashboard dari bisnis intelligence tersebut. Ya. Dalam menciptakan infografik, yang pertama tentu Anda harus memproses data Anda. Data yang paling mentah itu tentu adalah data transaksi perusahaan. Ya. Bisa juga dari data-data yang berasal dari lingkungan bisnis perusahaan yang lain. Apakah itu data konsumen, apakah itu data kompetitor, gitu ya. Data transaksi, terutama data transaksi bisnis Anda yang berasal dari point of sales dan dari TPS, Transaction Processing System, yang mana pengertian tentang point of sales dan transaction processing system ini, TPS ini tentu Anda sudah pelajari pada beberapa minggu sebelumnya. Nah, di situ ada datanya. Ya. Nah, kalau kita belajar bahwa database management system dari perusahaan, itu salah satu bentuk tabel data dasarnya itu adalah dalam bentuk database relasional. Ya, atau dalam bentuk basis data relasional. Basis data relasional itu dia menggunakan tabel-tabel terpisah untuk berbagai macam tabel data yang dimiliki perusahaan. Kemudian antar tabel itu dia bisa saling dihubungkan satu sama lain dengan key tertentu yang unik. Ya, misalnya kalau Anda mahasiswa, field di dalam database yang bisa menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain misalnya adalah NRP mahasiswa. Karena NRP itu bersifat unik, dia bisa menjadi primary key atau key kunci, key unik pembeda antara satu record mahasiswa dengan record mahasiswa yang lain. Nanti misalnya ada tabel data mahasiswa, gitu ya, nama, NRP, dan data-data dasar dari mahasiswa, misalnya tempat tanggal lahir, kemudian tempat asalnya, asal SMA, dan seterusnya. Kemudian bisa ada tabel data mata kuliah. Bisa ada tabel misalnya data keuangan mahasiswa, gitu ya. Bisa ada tabel data mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam setiap semester dan seterusnya. Nah, berbagai macam tabel itu nanti bisa dikoneksikan dengan menggunakan primary key dan foreign key, ya, yang nanti akan bisa membedakan satu data dengan data yang lain. Dan di situ nanti
kalau data itu Anda masukkan taruh kata ke software pengolah angka yang sederhana seperti Excel, atau kalau di dalam korporat dia langsung diolah oleh softwarenya itu dengan menggunakan matematika atau statistik misalnya. Tapi kalau Anda cukup olah menggunakan Excel saja, nanti Anda bisa menemukan persentase-persentase data tertentu misalnya. Oh, ternyata misalnya total penjualan kita itu sebagian besar pada hari ini dikontribusikan oleh produk apa, dikontribusikan sebagian besar itu berasal dari wilayah mana. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Nah, data itu tentu Anda harus proses dulu supaya data itu nanti siap atau bisa ditampilkan dalam bentuk infografik. Jadi data yang ada di dalam tabel-tabel yang ada di Microsoft Excel tersebut. Ya. Dan tentu saja menghasilkan suatu pemahaman tertentu tentang data itu. Jadi dia memberikan satu insight tertentu. Misalnya dari tabel data transaksi itu kita bisa tahu produk yang paling laku itu apa di satu wilayah, gitu ya. Produk yang menghasilkan margin atau profit tertinggi di satu wilayah itu misalnya produk yang mana, gitu ya. Nah, kemudian baru kita memilih wireframe. Wireframe ini untuk desain website. Jadi kalau kita mau membuat website, sebelum kita membuat desain dari user interface-nya, UI designer-nya itu, designer user interface-nya itu akan membuat wireframe. Wireframe ini adalah semacam oret-oretan sederhana bagaimana nanti tampilan website itu. Ya, jadi semacam gambaran kasarnya, gitu ya, gambaran besarnya dari tampilan website itu dalam bentuk oret-oretan sederhana. Bisa ditulis tangan dulu atau menggunakan komputer juga bisa, gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa infografik ini dia seperti sebuah story yang ada visual telling-nya. Jadi dia menceritakan sesuatu, memberi makna sesuatu. Dalam hal ini dia memberikan suatu informasi tentang suatu indikator bisnis kepada manajemen perusahaan. Entah itu top level, middle level, operational level. Dan nanti dia bisa men-trigger karena dia computer based information system, ya dia bisa juga men-trigger informasi-informasi tertentu untuk di-push ke setiap level manajemen itu apabila diperlukan. Misalnya kalau terjadi penyimpangan data atau informasi transaksi, terjadi penyimpangan dari rata-rata normalnya. Ya, misalnya tiba-tiba tingkat pembelian itu anjlok drastis, atau ada sales yang memberikan diskon di luar kenormalan, dia bisa memberikan informasi kepada manajemen perusahaan untuk ditindaklanjuti, misalnya apakah di-approve, apakah tidak disetujui atau disetujui, gitu ya. Nah, kemudian laporan itu tentu lebih mudah dibaca kalau dia dibuat menjadi infografik, ya. Jadi dia seperti menceritakan sesuatu tapi secara visual, gitu ya. Dan sehingga walaupun manajemen perusahaan itu seorang yang sangat sibuk, gitu ya, dia bisa nanti mendapatkan insight dari infografik Anda di dashboard business intelligence itu dengan cukup melihat dari infografik Anda secara sepintas. Ya, sama kalau Anda nyetir mobil, ada dashboard di mobil Anda. Dashboard itu berisikan semua indikator-indikator penting secara real time dari mobil Anda itu. Kecepatannya berapa, bensinnya berapa. Nah, sama ini dashboard infografik untuk laporan manajemen ini juga sebenarnya merupakan indikator-indikator real time dari kondisi perusahaan saat itu ketika dia dibaca oleh manajemen perusahaan melalui dashboard business intelligence berbasis infografik ini. Ya, silakan. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan judul yang menarik untuk infografiknya, ya, supaya bisa jelas dan apa itu maksudnya apa, mudah dibaca juga, gitu ya. Nah, kemudian
Anda mulai mencari-cari judulnya itu apa, kira-kira untuk infografiknya ini, apa yang menarik gitu ya, dari judul ini gitu ya. Kemudian Anda tunjukkan fakta-fakta yang menarik tentang uh, subjek infografik Anda itu. Tentu saja kalau di dalam konteks infografik untuk dashboard business intelligence, laporan manajemen perusahaan untuk setiap level perusahaan itu, ya tentu saja tidak hanya menarik, tapi dia harus memang laporan yang dibutuhkan oleh setiap level manajemen dalam memantau secara real time kinerja operasional perusahaan. Laporan business intelligence itu biasanya dia berjalan secara real time, memang. Ya, jadi dia terus secara online datanya terus menerus diolah, gitu ya, di data warehouse dengan menggunakan online analytical processing, dengan menggunakan model matematika, dengan menggunakan statistik, gitu ya. Dalam kenyataannya memang seperti itu, dia diolah secara real time. Tapi ini kan sebuah project ya. Anda tentu tidak diminta untuk sampai membuat software yang bisa menjadi fungsi dari bisnis intelijen dengan menggunakan statistik dan model matematika secara langsung, tapi Anda hanya melakukan pemrosesan data dengan menggunakan software yang sudah jadi secara sederhana, yaitu menggunakan Excel, dan kemudian mengkonversinya menjadi dashboard bisnis intelijen untuk setiap laporan manajemen dalam berbagai versi laporan untuk setiap level manajemen. Ya. Dan nanti ada presentasikan di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Nah, kemudian juga ini bagaimana Anda mengekspansi infografiknya itu, kita sudah pikirkan bagaimana desainnya, bagaimana tampilannya, gitu ya. Oh ya, dan kemudian satu lagi, ya, karena saya tidak melarang kelompok yang di minggu ke-7 untuk hadir, gitu ya. Karena kelompok minggu ke-7 tentu sudah mendapatkan gagasan-gagasan dari kelompok yang presentasi di minggu ke-6. Saya berekspektasi bahwa minggu ke-7 itu kualitasnya akan lebih baik, gitu ya. Jadi standar penilaiannya juga akan sedikit lebih tinggi, nggak selisih jauh, tapi ekspektasinya akan sedikit lebih tinggi. Ya, misalnya kalau kalau pada minggu ke-6 itu Anda mengerjakan itu sudah bisa dapat nilai 75 gitu ya. Kalau Anda mengerjakan yang sama seperti yang dikerjakan pada minggu ke-6 itu nggak ada inovasi, nggak ada tambahannya, ya, pada minggu ke-7 nilai 75 itu mungkin akan turun menjadi 70 gitu ya. Karena Anda sudah lebih tahu gitu ya dari pekerjaan teman-teman Anda, dan Anda memiliki waktu yang panjang gitu ya. Itu upaya saya untuk memberikan trade off yang sama di antara semua kelompok yang presentasi baik di minggu ke-7 maupun minggu ke-6. Ya tentu tidak ada upaya untuk walaupun seadil apapun, fair apapun, tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi saya membuat situasi bekerjanya menjadi lebih adil gitu ya dengan cara seperti itu. Tapi tidak ekstrim, perbedaannya sih tidak ekstrim. Tapi saya mengharapkan Anda melakukan yang lebih baik daripada itu, gitu ya. Untuk kelompok yang presentasi di minggu ke-7, kelompok 5 sampai 8. Ya, kemudian Anda buat contoh-contoh situasinya di situ, ya, kemudian ada kesimpulannya, dan kemudian Anda bisa membuat call to action. Call to action ini biasanya untuk bidang marketing gitu ya, jadi untuk melakukan tindakan tertentu gitu ya. Misalnya kalau sekarang lagi pandemi COVID, Anda buat grafisnya tentang infografik tentang COVID gitu ya. Kemudian dari grafik infografik tentang COVID itu ada call to action-nya, misalnya menyerukan orang untuk menjaga protokol kesehatan karena ternyata dari infografik itu korban COVID di Indonesia terus bertambah secara signifikan. Nah, itu call to action-nya. Jadi call to action itu semacam seruan kepada pembaca infografik kita, apa yang ingin kita persuasi atau kita bujuk mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian masukkan logo Anda, logo perusahaan, website Anda di dalam infografik, di dalam dashboard business intelligence itu juga, ya. Kemudian juga resources, ya. Jadi data Anda untuk membuat business intelligence
dan membuat dashboard business intelligence itu yang kemudian Anda buat dalam bentuk infografik itu tentu harus dari sumber-sumber yang kredibel, sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Bahaya kalau data perusahaan itu kemudian berasal dari sumber hoax atau data yang tidak benar gitu ya. Karena dia data dari business intelligence dalam bentuk infografik bagi setiap level manajemen itu akan dipakai sebagai alat bantu bagi manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi bahaya sekali kalau datanya itu tidak berkualitas. Berkualitas itu berarti datanya akurat, data yang benar, kemudian timely, datanya tidak boleh terlambat, gitu ya. Kemudian dipilah hanya data yang relevan untuk diketahui oleh manajemen perusahaan, sehingga manajemen perusahaan itu hanya mendapatkan data yang relevan dan perlu bagi mereka, tidak dibanjiri semua data yang membuat mereka flooding atau ditenggelamkan oleh data itu, tapi mereka bisa bisa mendapatkan data yang berkualitas untuk membantu mereka mengambil keputusan bisnis secara well informed atau terinformasikan dengan baik dengan data sebelum mereka mengambil keputusan bisnis. Dan data itu harus dari sumber yang terpercaya karena mereka mengambil keputusan bisnis berdasarkan data yang Anda sajikan. Gitu ya. Nah, kemudian tone dari infografiknya harus Anda pilih, ya, misalnya pewarnaan, ya, tone dari desainnya, kemudian, jadi aspek desainnya, ya, warna, huruf, apa itu, tone dari grafiknya itu, ya, bagian dari visualnya itu harus Anda desain sedemikian rupa, gitu. Ya, kemudian ada spasi gitu ya, jadi jangan terlalu penuh juga di antara infografik ini gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu penuh gitu ya. Supaya jangan lihat ruwet juga bagi manajemen perusahaan yang melihat dashboard infografik bisnis intelijen Anda itu. Dan kemudian Anda harus memperhatikan secara detail ya. Jadi data infografik itu harus muncul secara benar. Jangan sampai ada yang keliru, apalagi kalau dia berbasis software yang dianalisis secara real time gitu ya. Data yang ditampilkan ke manajemen dalam bentuk dashboard infografik itu detailnya harus benar ya, dan kemudian kalimat-kalimat dan judul-judul sebagainya itu harus Anda desain sedemikian rupa sehingga mudah terbaca, tidak salah ketik, tidak salah memunculkan data dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah melakukan ini, katanya Anda bisa jeda istirahat dulu, ya, lalu kemudian melanjutkan pekerjaan Anda kembali. Ya. Nah, kemudian dikatakan tidak ada infografik itu harus diselesaikan dalam berapa jam gitu ya, tidak ada panduannya. Ya. Tapi pada akhirnya Anda harus menyelesaikan dengan baik, dengan desain yang bagus, gitu ya, dengan artistik, tapi juga fungsional sesuai dengan fungsi dari setiap level laporan manajemen itu. Ya, tapi tentu saja kalau di dalam perusahaan apa yang Anda kerjakan itu biasanya ada deadline-nya. Ya, Anda tidak bisa bilang karena saya ini seniman infografis gitu ya, saya bekerja seperti seniman untuk menghasilkan karya seni infografik yang terbaik. Saya menunggu moodnya nggak datang-datang ya pekerjaan Anda nggak selesai-selesai. Ya nggak bisa begitu juga gitu ya. Tapi maksudnya apa? Di dalam Anda menciptakan infografik ini mungkin Anda perlu ilham, perlu menyendiri, mendapatkan ide dan sebagainya, dan itu takes time, perlu waktu, that's okay. Tapi juga jangan kemudian menjadi alasan untuk pekerjaan itu menjadi tidak pernah terselesaikan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian infografik Anda itu bisa Anda tunjukkan, Anda diskusikan dengan seseorang yang memiliki daya kritis, tapi daya kritiknya itu sesuatu yang konstruktif gitu ya, membangun. Jadi dia memberikan kritik tapi memperbaiki sistem bisnis intelijen berbasis infografik yang Anda buat tersebut. Ya. Dan pihak ketiga ini nanti yang bisa membantu Anda untuk melihat dari sisi user friendly dan usability sistem dashboard infografik business intelligence dan decision support system yang Anda buat itu, apakah sudah bisa dipahami oleh manajemen perusahaan yang dimaksud atau tidak gitu ya. Nah,
Kalau Anda betul-betul membuat dashboard infografiknya untuk manajer perusahaan di perusahaan sesungguhnya, ya Anda bisa tunjukkan kepada calon user Anda, karena user Anda itu yang tahu bahwa ini infografik Anda untuk dashboard business intelligence-nya itu sudah lengkap atau belum, gitu ya. Nah, Anda bisa tunjukkan mereka sebelum menjadi final system, menjadi sistem informasi yang final untuk business intelligence-nya itu, apakah desain infografiknya itu perlu dirubah kembali atau tidak untuk setiap level manajemen. Perhatikan baik-baik bahwa setiap level manajemen itu tidak hanya memiliki satu laporan infografik yang di-push ke mereka, tapi ada berbagai laporan infografik yang terkait, dan Anda bisa bayangkan satu contoh sederhana saja, top level manajemen itu pasti mendapatkan laporan dari sisi keuangan misalnya, akuntansi, dari sisi produksi, dari sisi pemasaran, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi research and development. Nah, itu setiap bidang itu pasti, misalnya kalau laporan keuangan itu pasti infografiknya pun tidak hanya satu. Gitu. Anda bayangkan berarti infografik untuk business intelligence itu bisa bermacam-macam. Dan itu harus tampil di dalam kekayaan tugas Anda nanti pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Ya, sekali lagi ini adalah tugas besar, kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan mungkin akan berpengaruh besar juga di samping nilai UTS. Saya belum tahu persentasenya, tapi kalau secara tentatif itu bisa berubah gitu ya. Saya bisa bayangkan tuh 50-50. Nanti 50% dari project ini, kemudian 50%-nya dari UTS individual. Ya, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi persentase persis bisa berubah ya. Karena sekali lagi saya bilang ini bersifat tentatif. Tapi nggak akan jauh bergeser dari itu harusnya. Ya. Kemudian kalau sudah jadi, infografik itu bisa Anda perbaiki lagi gitu ya, ke dalam versi yang lebih mudah dibaca, lebih user friendly, usability-nya lebih baik. Gitu. Nah, oke. Nah, itu jadi sepintas tentang bagaimana Anda mendesain infografik untuk nanti dashboard business intelligence dan decision support system untuk setiap laporan manajemen, yaitu top level, middle level, dan operational level. Dan itu Anda harus membuat secara komprehensif tugasnya ya. Jadi mulai dari sistem informasi perusahaannya, narasi singkat perusahaannya, proses bisnis perusahaannya, user interface dari sistem informasi berbasis komputer milik perusahaan itu, kemudian tabel-tabel basis datanya, kemudian pengolahan basis datanya di dalam Excel, dan kemudian dari Excel itu dikonversi menjadi infografik gitu ya, dan infografik itu harus Anda desain untuk top level itu apa infografiknya, middle level itu apa infografiknya, operational itu apa infografiknya untuk business intelligence dan decision support system mereka. Dan setiap level itu memiliki berbagai macam infografik. Jadi ada infografik nanti di bidang keuangan, ada infografik di bidang SDM, ada infografik di bidang produksi, dan masing-masing bidang itu pun memiliki infografik yang bisa di breakdown lagi. Ya, produksi misalnya ada dari sisi hasil produksi, dari sisi quality control, dari sisi inventory gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa itu sesuatu yang banyak nanti yang harus Anda presentasikan. Sehingga kenapa saya berani membagi tugas itu menjadi 2 minggu presentasi untuk kelompok untuk total kelompok dari seluruh kelas gitu ya. 8 kelompok itu saya bagi menjadi cukup 4 kelompok saja setiap minggu, karena nanti yang dipresentasikan memang cukup banyak sebenarnya. Dan perhatikan ekspektasi saya ini nanti supaya nilainya bisa lumayan juga gitu ya. Saya enggak pelit memberi nilai, tapi Anda juga harus berusaha dengan keras gitu ya, walaupun ini masa pandemi dan sebagainya gitu ya. Anda tetap berjuang dengan baik untuk menghasilkan standar tugas yang terbaik. Oke, itu dulu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum Anda mulai masuk presentasi pada minggu depan? Siapapun boleh tanya, ketua kelasnya mungkin boleh tanya.
Kemudian di ULS itu masukkan sesuai minggunya ya. Jadi kelompok 1 sampai 4 masukkan minggu 6, 5 sampai 8 masukkan minggu ke-7. Dan kemudian untuk PPT dan PowerPoint itu, PowerPoint ya sama dengan PPT. Maksud saya PowerPoint dan papernya, Word-nya itu tidak perlu kalian PDF-kan ya, karena kadang saya perlu mencatat-catat juga di situ. Kemudian yang penting juga basis saya menginput nilai itu adalah dari data nama mahasiswa yang ada di paper Anda. Jadi pastikan datanya lengkap, nomor urut absen, NRP, dan nama, dan tidak ada nama yang ketinggalan di paper gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan namanya di paper itu ya suatu kesalahan yang cukup fatal, karena itu bicara soal nasib nilai Anda gitu ya. Dan saya bisa pertanyakan kalau namanya ketinggalan itu berarti mungkin orangnya juga tidak kerja gitu ya. Bisa saya pertanyakan lebih lanjut nanti seperti itu. Kok bisa namanya sampai ketinggalan? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau bertanya. Oke, siapa namamu? Saya Jen, Pak. Oke, Jane, silakan. Untuk user interface dari perusahaannya itu dijelaskannya itu secara selintas aja gitu ya, Pak. Kayak bagaimana menurut kami tampilannya gitu ya, Pak. Kalau user interface perusahaannya ya jelaskan secara detail dengan berdasarkan existing sistem yang ada di perusahaan itu. Tapi kalau user interface untuk dashboard-nya, untuk dashboard business intelligence-nya, saya kira Anda harus create sendiri. Besar kemungkinan perusahaannya tidak punya kalau sampai dashboard business intelligence. Tapi kalau untuk user interface computer based information system yang lain, Anda silakan ambil dari existing perusahaannya. Kalau memang tidak ada dari existing perusahaannya, baru ada create sendiri berdasarkan asumsi Anda dengan menggunakan mockup desain user interface-nya saja. Jadi tidak harus jadi betul-betul dalam bentuk software. Hanya desain kulit luar aja. Silakan Jen. Apakah itu yang dimaksud atau ada pertanyaan lain yang belum terjawab? Iya, betul Pak. Seperti itu maksud saya. Jadi kami hanya menampilkan saja gitu ya Pak, seperti apa user interface perusahaan itu kalau sudah ada gitu ya Pak. Betul. User Oh, interface dari computer based information systemnya yang general. Tapi iya nanti Pak. kalau user interface dari dashboard business intelligence yang berbasis berbasis infografik ini, ya kalian buat sendiri. Laporan-laporan infografiknya kalian buat sendiri. Saya kira perusahaan itu tidak punya sampai seperti itu, belum ada. Dan kalaupun ada, mungkin Anda susah mengaksesnya. Iya, baik Pak. Oke. Kemudian untuk yang tadi contoh-contoh dari user interface di slide yang sebelumnya, itu berarti satu kelompok itu bisa jadi ada banyak poster isi infografis gitu ya Pak? Bukan poster ya, jadi dashboard untuk business intelligence dan decision support system yang berbasis menggunakan infografis untuk laporannya. Betul. Jadi laporan manajemennya itu ada banyak nanti, dan laporan manajemen itu dalam bentuk infografik. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi Anda bisa bayangkan top level itu ada berapa, middle level itu ada berapa laporan, operational level itu ada berapa laporan. Anda bayangkan kalau top level saja, dan itu harus Anda buat semua ya. Jadi top harus Anda buat, middle harus Anda buat, operational harus Anda buat sesuai perusahaan Anda. Dan top itu pun nanti ada infografik untuk keuangan, infografik untuk produksi, dan seterusnya. Dan infografik untuk produksi itu harus Anda breakdown lagi, misalnya untuk inventory, untuk quality control, untuk produk yang cacat, dan seterusnya. Oke Pak, baik Pak, paham. Terima Ya, kasih Pak. oke. Ada lagi yang lain? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri dulu kuliahnya sampai di sini. Selamat bekerja keras untuk mengerjakan tugas besar, gitu ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa memuaskan, dan saya pun tidak ada beban apa-apa untuk memberikan nilai yang terbaik untuk kalian di saat pandemi seperti sekarang ini. Thank you, selamat sore. Makasih Pak. Ya, thank you semuanya.
Terima kasih, Pak. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan belakangan, silakan di WA saya di WA Group ya. Kan WA Grupnya SIM ini ada juga. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you.